Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Politik Perempuan. Kali ini kita akan bahas mengenai eh, pentingnya gerakan pengawasan partisipasi berperspektif gender dan bagaimana upaya untuk kita meningkatkan gerakan pengawasan partisipatif berperspektif gender. Oke, jadi tema hari ini adalah memperkuat gerakan pengawasan partisipatif berperspektif gender. Semoga sudah muncul di layar teman-teman. Oke, present full ya, presenter view atau present full screen. Present. Gimana teman-teman sudah tampil? Salah klik kayaknya ya. Kita ulang coba pakai present. Nah, ini udah kelihatan ya. Present view. Mungkin nggak ini ya, pakainya present full screen. Coba kita pakai present full screen. Sabar ya, teman-teman ya. Ini present full screen. At your own pace. Ini jaringannya kayaknya deh. Present, 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 present. Present tuh hadir, presentasi, kehadiran. Oke, saya Denavi STMPP. Ini waktu di Leiden tahun 2019. Kita key point kita hari ini yaitu kita akan bahas apa itu pengawasan partisipatif berperspektif gender, lalu mengapa kita butuh pengawasan partisipatif berperspektif gender, lalu mengapa butuh urgensinya ya, urgensinya pengawasan, terus mengapa kita butuh gerakan, lalu how-nya, strategi, tantangan, serta rekomendasi atau solusinya. Nah, perkenalkan saya Denavi, STMPP. Alhamdulillah udah dapat beberapa award. Saya Master Public Policy dari SKPP, beasiswa juga, lalu lulusan arsitektur Undip. Saat ini saya author, blogger, trainer, researcher, dan konsultan. Saya Fonasfa Institute. Sudah menulis 42 buku lebih ya, 150 lebih di 20 penerbit. Teman-teman bisa hubungi saya di nomor ini dan emailnya di naviaspa@gmail.com, lalu Instagramnya @dianavi. Ini beberapa award yang saya terima. Yang terakhir ada award di Berseri Conference Monasep Australia. Lalu ini beberapa organisasi di mana saya ikut berkhidmah, termasuk di advokasi Litbang Muslimat NU Demak. Nah, apa sih urgensi pengawasan pemilu partisipatif? Yaitu untuk menjamin integritas pemilihan. Karena jika pemilu ini diselenggarakan tapi tidak diawasi, maka kita pertanyakan integritasnya. Apakah betul sudah berlaku jujur, adil, transparan? Apakah benar pelaksanaannya? Kemudian apakah sudah memenuhi persyaratan yang ada, kemudian juga untuk meningkatkan kepercayaan publik, karena jika pemilu ini benar ada pengawasnya, dalam hal ini Bawaslu juga komponen-komponen pengawasannya serta adanya pengawasan partisipatif di masyarakat, maka kepercayaan publik akan meningkat. Oh benar, berarti pemilu itu diawasin. Kalau ada pelanggaran berarti dilaporkan. Kalau ada pelaporan
benar-benar ditindak, ada perbaikan gitu ya. Kemudian juga dengan adanya pengawasan pemilu partisipatif ini, maka akan mendorong partisipasi pemilih. Dengan adanya kepercayaan publik, maka otomatis pemilih yang tadinya antipati atau merasa apa sudah putus asa, ya kan? Dia akhirnya merasa, oh enggak nih pemilunya yang kali ini tuh benar-benar jurdil, benar-benar diawasi, bahkan masyarakat juga ikut terlibat. Aku mau deh ikut memberikan suara. Itu. Kemudian apa sebenarnya tadi kan kita kenal pengawasan partisipatif ya. Lalu apa pengawasan partisipatif gender? Hakikatnya, idealnya, dan realitanya. Jadi ini yang semakin digemborkan pada akhir-akhir ini tentang perspektif gender, yaitu beda antara gender dan seks. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau seks itu adalah jenis kelamin yang sudah merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Ya, jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada non-binary. Ya, itu sudah dari sananya seperti itu. Nah, bedanya dengan gender, gender itu adalah dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Jadi contoh misalnya, kalau secara naluriahnya seorang perempuan itu secara alaminya dari bawaan pemberian Tuhan, dia punya kodrat melahirkan haid, ya haid, mengandung, melahirkan, nifas, menyusui. Bukan menyusui, ya melahirkan. Nah, tetapi dalam konstruksi sosial itu ada namanya feminis dan maskulinitas ya. Jadi perspektif persepsi masyarakat akan suatu gender tertentu, misalnya perempuan itu diasumsikan sebagai seorang yang emosional. Padahal tidak semua perempuan emosional ya. Perempuan juga rasional gitu. Nah, ketika kita punya perspektif gender, kita punya kesadaran bahwa asumsi-asumsi, anggapan-anggapan yang salah terhadap perempuan karena itu dikonstruk oleh sosial, maka kita akan punya kecenderungan untuk lebih adil dalam mengawasi. Nah, jadi hakikat pengawasan perspektif gender itu dia memberikan kesempatan yang sama untuk setiap gender, ya, akses yang sama. Terus adanya kebutuhan-kebutuhan dan situasi-situasi perempuan yang khas itu diperhatikan, kemudian diberikan solusi, ya. Jadi ada kesamaan akses terhadap sumber daya, terhadap informasi, kemudian adanya keadilan, tidak adanya diskriminasi gender, ya. Kemudian tidak ada kekerasan dan lain, maka itu yang disebut dengan hakikat pengawasan perspektif gender. Nah, idealnya kayak gimana kalau pengawasan partisipatif berperspektif gender? Adanya partisipasi dan keterlibatan perempuan, ya. Jadi hambatan khusus, adanya sulit akses informasi, sumber daya, tantangan budaya sosial itu diperhatikan, ya, sehingga perempuan misalnya masih repot sehingga dia tidak bisa pergi ke
tempat pemilihan suara atau TPS, ya, itu diberikan bantuan supaya dia bisa pergi ke TPS. Misalnya kalau anaknya masih rewel, berarti ada yang ikut ngomong supaya si perempuan ini bisa datang ke TPS. Misalnya dia kesakitan, ya, ada orang yang haid sampai sakit, guling-guling, ya, itu juga diberikan bantuan. Kemudian ada meningkatkan pemahaman isu gender. Jadi memperkuat kapasitas kelompok pengawas dan mengenai isu gender melalui promosi diskusi dan dialog. Ya, isu-isu gender tadi seperti gender itu apa, ya, kemudian apa aja di isu gender, kekerasan, terus ada diskriminasi, ada yang disebut dengan represif, ya, ada yang disebut dengan penjajahan pria, gitu ya, tanda kutip. Nah, itu kalau dipahami, pemahaman isu gender ini ditingkatkan, maka benar bahwa pengawasan partisipatif ini udah berperspektif gender. Lalu idealnya juga memastikan kesetaraan gender. Nah, kalau tadi itu partisipasi dan keterlibatan, ketika sudah dia terlibat, ya, dia juga dikasih dukungan, misalnya dia punya pilihan sendiri yang berbeda dengan suaminya, dengan keluarganya, ya, itu dia tidak boleh dipaksa. Kemudian juga ada upaya-upaya untuk memantau dan memperbaiki isu-isu gender. Itu idealnya. Namun realitanya masih adanya kurang kesadaran isu gender dalam pemilu karena apa kepentingan perempuan, ya. Apalagi sadar isu gender, ya, tahu isu gender aja enggak itu. Kemudian ada diskriminasi dan stereotip gender. Misalnya dalam suatu kelompok pengawas ada perempuan yang menjadi pengawas, kemudian dia melakukan pelaporan atau dia mengeluarkan usulan, itu dianggap kelas kedua, ya, dianggap suaranya tidak dianggap setara dengan laki-laki, sehingga dia tidak didengarkan, itu misalnya. Kemudian kurangnya representasi perempuan dalam pengawas pemilu, ya, ini masih terjadi sampai sekarang. Faktanya banyak sekali, biasanya juga karena biasanya perempuan punya beban ganda, dia harus bekerja dalam rumah tangga, tapi juga harus mencari uang, sehingga dia tidak bisa ikut dalam kelompok pengawas pemilu. Lalu partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu masih rendah, ya. Apalagi mereka yang di luar kelompok pengawas pemilu, itu jatuhnya kadang-kadang merasa udah apatis, udah putus asa. Alah, ngopo to yo diawasi paling yo semono kae lah, wis diatur, wis di skenario gitu sih. Merasa nggak perlu ikut mengawasi. Ini realita. Kemudian kurangnya dukungan dan perlindungan hukum. Seringkali karena kurangnya dukungan dan perlindungan hukum ini menjadikan akhirnya para perempuan tidak mengambil peran dan tidak berpartisipasi. Selanjutnya, urgensi pengawasan partisipatif berperspektif gender apa? Adanya kesetaraan gender dalam partisipasi pemilih. Ya. Lalu, pemberdayaan perempuan dalam proses politik dan penanganan diskriminasi gender. Gerakan pengawasan ini untuk menciptakan yang adil dan demokratis, ya, memastikan perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh aspek pengawasan pemilu. Baik, ya, ada tahapan-tahapannya kan aspek pengawasan itu, ya. Nah, teman-teman yang udah gabung di pengawas pemilu pasti sudah tahu tahapannya. Nah, ini tipsnya. Caranya dengan menjamin kesetaraan gender dalam pemilihan umum, jadi diberikan kesempatan yang sama. Terus dia
tadi itu dengan pengawasan partisipatif bersimpatif gender otomatis meningkatkan kualitas pemilu karena jujur, adil, dan transparan. Lalu juga bisa memperkuat demokrasi karena kita bisa menyelesaikan masalah secara damai dan mencapai tujuan bersama. Lalu bisa menekan kecurangan pemilu. Hasil pemilu menunjukkan keinginan masyarakat secara keseluruhan termasuk kepentingan perempuan. Nah, strategi pengawasan, strateginya apa aja? Yaitu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan pemilu, partisipatif berbasis gender. Ya, jadi kesadaran publik ini ditingkatkan lewat apa? Lewat workshop, pelatihan, edukasi, dialog, webinar, podcast, dan lain-lain. Lalu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Saat ini, kalau 2019 risetnya menyatakan bahwa 32% organisasi pengawasan pemilu yang memiliki anggota perempuan aktif dan hanya sekitar 23% orang tersebut yang memperhatikan perspektif gender. Sedih banget ya. Nah, tips berikutnya yaitu strategi berikutnya melibatkan organisasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Kayak Muslimat, Fatayat, Aisyah, dan lain-lain. Lalu, membangun jaringan kerjasama antar organisasi pemantau pemilu dan organisasi perempuan. Kayak kemarin tuh kita udah lihat ada MOU ya antara Bawaslu dengan beberapa organisasi perempuan. Lalu berikutnya apa? Mengembangkan panduan praktis untuk pengawasan pemilu berperspektif gender. Apa kita sudah punya? Coba, saya juga ingin baca, juga ingin lihat. Lalu tantangannya adanya stigma gender. Ini otomatis ya akan PR banget. Tidak mungkin dalam sekejap kita balik telapak tangan, tapi pelan-pelan pasti kita bisa melewatinya. Stigma gender itu apa aja? Misalnya perempuan dianggap emosional, dianggap lemah, dianggap tidak logis, dianggap nggak pinter, nggak cerdas, nggak mampu, gitu ya. Kemudian adanya keterbatasan akses perempuan. Misalnya informasi, nggak ada data, nggak ada kuota, nggak ada HP, ya. Nggak bisa Instagraman, nggak bisa sosmedan, kemudian dia sibuk ngerjain tugas rumah tangga sehingga tidak punya akses yang lain-lain, kemudian kurang dukungan. Dukungan ini berupa misalnya dukungan perlindungan hukum, dukungan penguatan kapasitas ya. Lalu adanya keterlibatan politik. Nah, ini konflik interest. Misalnya ada money politik, ada parpol yang menyusup lewat organisasi perempuan untuk melakukan kampanye-kampanye terselubung gitu ya. Kemudian kekurangan jumlah dan kualitas pengawas perempuan, jumlahnya udah kurang, kualitasnya kurang juga. Nah, solusinya rekomendasi satu meningkatkan kesadaran partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu lewat workshop, pendidikan politik, dialog, diskusi, ya, diskurs, terus lewat bedah buku, misalnya lewat podcast, talk show, webinar seperti ini, seminar. Lalu memberikan dukungan sumber daya yang cukup, ya. Jadi apa yang dibutuhkan untuk pengawasan partisipatif berperspektif gender, misalnya untuk analisis gender kita butuh data, butuh orang-orang yang capable untuk menganalisa, kemudian dan lain-lain. Lalu meningkatkan jumlah kualitas pengawas pemilu perempuan. Nah, ini PR banget. Menjaga kerjasama dan kemitraan, meningkatkan hubungan hukum dan keamanan, menjaga kerjasama antara lembaga pemilu dan kelompok perempuan, menguji teknologi dan inovasi. Yuk, bersama kita melaksanakan pengawasan wajib berperspektif gender. Itu teman-teman. Untuk pemicu selanjutnya nanti kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.